Ingatkah kepada kisah lama yang ditulis di dalam buku Babat tentang kerajaan Majapahit? Waktu itu Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabda Palon. Berikut beberapa percakapan antara Sabda Palon dan Prabu Brawijaya sesaat sebelum mereka berpisah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari sempatkan beberapa detik untuk support channel ini dengan cara subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya. Sabda Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimanakah dengan kamu? Lebih baik ikut saya masuk Islam. Sabda Palon menjawab, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu sebab saya ini raja serta pembesar dan hyang setanah Jawa, saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa, sudah digariskan kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan kembali mengganti agama Buddha lagi, maksudnya kauru budi atau beradab, berbudi luhur, bukan akan mengganti agama Islam, saya sebar seluruh tanah Jawa, karena pada zaman itu orang beragama tapi tidak beradab dan berbudi luhur. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan. Menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan, saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut mengalir ke barat daya dan baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha kauru budi. Kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini, pada tahun Lawon Sabta Ngesti Aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa, itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkirkan lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya, hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak, orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priai banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi, orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri, timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan, benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling dan begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut, hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa di sana sini, banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya, sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis seperti lautan pasang. Seperti lautan meluap, airnya naik ke daratan. Merusakkan kanan kiri, kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali, hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga, muncullah brekasakan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu ke sana sini, banyak yang sakit. Penyakit pun berupa-rupa, banyak yang tidak dapat sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia. Demikianlah kata-kata Sabda Palon yang segera menghilang, sebentar tidak tampak lagi dirinya dan kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya tertegun sejenak, sama sekali tidak dapat berbicara, hatinya kecewa sekali dan merasa salah. Namun mau bagaimana lagi, segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi.